Puji Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul rahasia menaklukkan raksasa. Yang saya maksudkan dengan kata raksasa di sini adalah peperangan kehidupan kita. Yang saya sebut dengan raksasa di sini adalah problematika, persoalan kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita. Mungkin itu masalah kerjaan kita, masalah ekonomi kita. Yang hari-hari ini, saat ini, detik ini Anda hadapinya begini. Waduh, begitu besar masalahnya, kayak raksasa. Kelihatannya penting pagi ini. Kalau Anda menghadapi situasi ini, mari kita sama-sama belajar. Kuncinya, rahasianya menaklukkan masalah yang besar seperti raksasa. Kita baca ayatnya. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7, mari kita akan sama-sama membaca ayat ini saudara ya. Amsal 23, 7, 1, 2, dan 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Yang akan kita fokus renungkan itu pada ayat 7 bagian A saja. Saya boleh ulang sekali lagi ya, tolong perhatikan pembacaan ayat, kalimat katanya dengan baik di screen saudara masing-masing. Saya baca begini kata firman Allah, Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, perhatikan, demikianlah ia. Ayat ini sebetulnya Amsal 23 ayat yang ke-7, kalau disambung dengan ayat kalimat di bawahnya, ini menceritakan sesuatu kepada kita. Cerita tentang apa? Cerita tentang seseorang yang gak sinkron hidupnya. Apa yang di dalam hatinya dengan yang dikatakannya gak sama. Apa yang di dalam hatinya dengan perbuatan kelakuan sehari-hari berbeda. Saya ulang, Amsal 23 ayat 7 ini bicara orang yang gak sinkron gitu. Yang hati sama mulut, hati sama perbuatan. Perhatikan kalimat berkata begini. Sebab seperti orang, ini menceritakan orang, menceritakan kita. Orangnya bagaimana? Orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Perhatikan kalimat berikutnya, demikianlah ia. Alkitab katakan ya seperti kita memperhitungkan, menilai, mengukur diri kita. Ya kita jadi seperti itu. Saya ulang sekali lagi saudara ya. Anda mesti memahami firman Allah yang diajarkan pagi dari kalimat-kalimat awal. Supaya endingnya enak, happy ending begitu. Bahwa ternyata seperti apa kita memperhitungkan diri kita. Seperti apa kita menilai, mengukur diri kita. Kita akan jadi seperti itu. Apa yang kita ukurkan dalam diri kita, ya ukuran kita seperti itu. Seperti apa kita memperhitungkan diri kita, kita jadi seperti itu. Mungkin lebih jelas kalau dalam versinya bahasa Inggris. Dalam New King James Version itu disalin dengan kata begini. For as he thinks in his heart, so is he. Seperti apa kita berpikir dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Kadangkala tanpa kita sadari, kita suka berpikir begini, saya ini orang kecil, saya ini orang gak bisa apa-apa, saya ini orang yang gak pecus gitu, saya ini orang yang lemah. Ada orang berkata membodoh-bodohkan dirinya, saya ini orang yang bodoh, pendeta gak ngerti apa-apa. Mungkin kalau ngomong soal pelayanan, Anda berkata begini, saya ini orang gak punya talenta apa-apa, gak pecus saya melayani. Biar orang lain saja yang maju pelayanan, ya. Seolah-olah kita berkata gini, biar orang lain yang dipakai Tuhan. Biar orang lain deh yang diurapi sama Tuhan. Saya mah gak usah. Saya mau jadi jemaat biasa saja. Saya mau jadi orang Kristen biasa saja. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah cukup kok. Seringkali kita memikirkan, berpikir dalam hati kita. Kita ini orang yang gak punya talenta. Seringkali kita berpikir dalam diri kita karena sikon kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Handicap yang kita punya. Karena kekurangan, kelemahan, kenegatifan yang kita lihat ada dalam diri kita. Kita mulai berpikir, kita mulai menilai, kita mulai mengukur diri kita. Kok aku gak seperti orang itu? Orang itu hebat. Yang kita hebatkan orang lain.
yang kita bilang excellent orang lain, yang kita bilang luar biasa, kita tunjuk dia luar biasa. Lalu kita suka membodohkan diri kita. Saya ini bodoh, saya ini gak pecus apa-apa, saya ini lemah, saya ini orang pecundang, saya ini orang yang gagal. Anda mengukur dirimu gagal. Kita suka menilai diri kita gak pecus apa-apa, gak punya talenta. Orang lain kita bilang dia multi talenta. Dengar baik firman Allah pagi ini yang datang kepada kita. Bahwa sebagaimana atau seperti kita mengukur diri kita, seperti itu jadinya kita. For as he think in his heart, so is he. Seperti yang kita pikirkan dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Makanya saya kasih di gambar itu kucing, tapi bayang-bayangnya gambarnya singa. Harusnya begitu dong. Memang kita kecil, memang kita lemah, memang mungkin kita melihat ada kekurangan dalam diri kita. Mungkin ada sakitnya tubuh kita. Saya bisa mengajar saudara seperti ini bukan berarti saya gak ada kekurangan. Saya ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi saya harus punya iman dalam hati saya. Memang aku kecil, memang aku lemah. Memang aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Yang membuat aku sanggup melakukan segala perkara. Itu kan yang saya ajarkan kemarin sama saudara. Ya, kalau orang mengisi hatinya dengan perkara yang baik. Orang mengisi hatinya dengan perkataan-perkataan firman Allah. Yang hidup dan penuh kuasa. Kalau isinya baik, bermuaranya baik. Perbendaharaan hatinya baik, akarnya baik, maka buah perkataannya pun pasti baik. Kalau Anda isi sama firman, meskipun kita hadapi kesukaran, diri kita lihat ada kekurangan, kelemahan, ya ada kesukaran kita hadapi, kita masih bisa ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesulitan kita lihat marah bahaya luar biasa. Mulut kita masih bisa ngomong begini. Walaupun 1000 orang rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, itu tidak menimpaku. Itu hasil firman. Itu hasil apa saudara? Firman yang bekerja dalam hati kita. Kemarin kita belajar sesuatu yang indah sebetulnya. Tergantung kita pastikan kita mengisi hati kita dengan apa? Dengan perkara yang baik. Sebab seperti yang kita pikirkan di hati kita. Anda ngomong apa tentang dirimu dalam hatimu? Cara berpikirmu, Anda menilai seperti apa dalam dirimu? Ingat, kita ke depan jadinya seperti itu. Kita nggak pernah melebihi cara berpikir kita. Ya, makanya ada satu ayat saudara ya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa semua tergantung hati. Pikiran sama hati itu jadi satu. Apa yang kita pikirkan di hati kita, ya yang kita pikirkan di sini juga. Ada satu ayat ya, saya nggak sempat tulis, tolong multimedia dicatat ya, disediakan ya. Roma 8, itu mulai ayat 9 barangkali, atau ayat 8. Roma 8 ayat 8, 9, 10, coba tolong dicek dulu, Roma 8, coba saya cek di Alkitab saya, Roma pasal 10 maksud saya, Roma pasal 10 ayat 8 mulai saudara ya, Roma pasal 10, ya ini maksud saya. Saudara perhatikan ya, saya baca ayat yang ke-8, lalu saudara lanjutkan di ayat yang ke-9, 10-nya sama-sama. Ayat ini bagus buat perenungan setiap kita. Bahwa apa yang kita pikirkan di hati kita, seperti itulah jadinya hidup kita. Makanya berpikirlah yang baik. Berpikirlah sesuai dengan kata firman. Jangan pakai kacamata saudara. Saya baca yang Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi perhatikan apa katanya ini. Firmanmu itu dekat kepadamu, perhatikan, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perhatikan dulu sebelum saya lanjutkan. Yang pertama dikatakan mulutmu dan hatimu. Ayat 8, mulut dan hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lanjutkan ayat 9, teruskan saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu terus bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan baik-baik ayat 8 dan ayat 9 itu dua kata ini sama. Baik 8, 9 diulang lagi. Mulut dulu baru hati. Ayat 9 sama. Mulut dulu baru hati. Tapi kalau kita perhatikan ayat 9 berbeda. Ya, perhatikan ayat yang ke-10 maksud saya. Ayat 10 perhatikan. Saya baca ya, Anda lihat ya. Ayat 8, 9 mulut hati.
perkataan hati, perkataan hati. Mari kita lihat 10, saya baca dikatakan begini. Karena dengan hati dulu orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 8 dan 9 perkataan hati, mulut hati. Tapi 10 hati dulu baru mulut. Maksudnya apa? Ayat 10 ini adalah resumenya, begitu kira-kira. Ayat 10 itu adalah kesimpulannya. Yang benar ini loh. Bukan mulut dulu baru hati. Tuhan menilai kita, Tuhan melihat kita bukan mulut dulu. Karena Alkitab berkali-kali saya ajarkan, Tuhan lihat hati, bukan lihat mulut. Ada pujian yang berkata Tuhan gak lihat rupa kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Saudara, Tuhan gak lihat harta kita. Tuhan gak lihat mulut kita, perkataan kita yang manis. Tidak. Yang Tuhan lihat nomor satu di pemandangan Tuhan. Yang Tuhan nilai, yang Tuhan lihat apa? Hati kita, bukan harta kita, bukan mulut kita, bukan wajah rupa kita. Penampilan kita, no. Yang dilihat hati. Makanya Roma 10 ayat 10 itu resume kesimpulan dari ayat 8 dan ayat 9. Bukan mulut hati, tetapi hati dulu dilihat baru mulut. Makanya seringkali kita berkata begini di gereja, seringkali kita berkata di rumah Tuhan saat kita menyembah, Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau luar biasa. Kita suka berkata dengan mulut perkataan kita lepaskan, berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan saya akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kita suka berkata bersama Tuhan tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, kita kan sering mengatakan seperti ini di mulut kita di gereja. Waktu kita berdoa, kita suka ngomong seperti ini kepada orang lain, jemaat yang lain. Percaya Pak, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita pun suka berkata begitu di gereja, apalagi waktu nyanyi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi mulut kita ngomong gak ada yang mustahil. Sekalipun mulut kita berkata bagi Tuhan, aku sanggup melakukan perkara yang besar. Tapi mulut kita ngomong begitu, tapi hati kita berkata, tapi mana mungkin bisa terjadi. Mulut percaya, hati gak sinkron, hati gak percaya. Makanya yang dilihat Tuhan bukan mulut loh. Doamu yang dilihat apanya? Hati. Mulut berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhanku Tuhan yang besar. Bersama Tuhan aku sanggup lakukan perkara yang besar. Tapi kalau di hati kita berkata, tapi aku orang bodoh. Aku ini orang kecil, aku ini gagal terus, aku ini pecundang. Penyakit itu gak bisa sembuh. Saya mau kasih tahu bagaimana Tuhan mau tolong saudara. Bagaimana Tuhan mau bertindak mengangkat hidupmu. Mulut berkata amin, mulut berkata Tuhan luar biasa. Hatimu gak percaya. Coba diam dulu. Coba renungkan kehidupanmu, kehidupan kita semua. Bukankah kita seringkali seperti itu? Kita ini kebalik-balik, mulut baru hati. Tuhan nomor satu, hati bukan mulut dilihat. Kalau hati percaya, diisinya dengan iman, mulut pasti iman keluarnya. Tapi kalau hati gak percaya, mulut ngomong, oh saya percaya. Ya Tuhan tahu, mulut cuma di mulut saja itu. Dan sebetulnya kita gak percaya. Itu seringkali kita gagal ngalami perkara yang besar. Itu seringkali gagal kita diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hatinya tidak terjaga bersih. Hati, saudara ya. Jadi jelas Roma 10 ayat 8 sampai 10 itu mengajar kepada kita loh. Yang Tuhan lihat itu hati loh. Makanya kita kembali kepada Amsal 23 yang ke-7 tadi. Ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan di hati kita, jadi seperti itulah kita. Ya, mari kita punya hati-hati yang percaya. Apapun yang kita pikirkan di tahun 2022 ini, yang kita pikirkan di hati, aku bukan pecundang kok, aku bukan orang kalah. Bersama Tuhan aku akan menang. Di hati kita percaya, isi sama firman. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Kita itu kayak orang mimpi buruk ya. Selalu yang kita pikirkan yang negatif-negatif. Anda ini seperti ditundukkan hidup sama pikiran kita. Ada banyak orang itu kalah sama pikirannya. Padahal yang kita pikirkan itu yang jadi sama kita.
seperti apa yang kita pikirkan di hati kita. Jadilah kita seperti itu. Ini yang ngomong bukan saya, bukan pendeta Yohanes yang ngomong, firman yang bilang sama kita. Tuhan lihat hati, pikirkan di hati kita perkara-perkara iman, perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan sanggup lakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi ini, mungkin ini sesuatu yang saya pernah sodorkan juga sama saudara. Coba Anda lihat ya, saya ajak pagi ini kita belajar dari sebuah kisah di perjanjian lama. Dan saya percaya kisah ini hampir semua saudara yang ada dalam doa pagi, baik di YouTube channel maupun di Facebook akun Yohanes Naftali, Anda pasti pernah dengar, paham dengan cerita ini. Cerita tentang pengintai di Israel. Bagaimana kalau saya tunjukkan gambar ini kepada saudara? Ada 10 nama orang-orang yang hebat. Ya, yang pertama Syamua, Safat, Higal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel. Saya yakin kalau saya nggak ngomong 2 nama 12 pengintai, pasti Anda asing dengan 10 nama ini. Ini tokoh, 10 nama ini orang hebat sebetulnya. Ini 10 nama ini adalah para pemimpin-pemimpin di suku Israel. Orang-orang yang terpilih. Namanya orang terpilih, pasti mereka punya prestasi yang lebih daripada yang lain. Namanya orang terpilih, dia pasti punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang-orang sesukunya. Makanya dipilih, terpilih jadi pemimpin-pemimpin di suku Israel. Nah, 10 nama yang saya tunjukkan sama saudara, ini para pemimpin. Dan saya yakin 10 nama yang saya sodorkan kepada Anda dengan nama Syamua, yang terakhir adalah Guel, Anda pasti bingung, nama apaan ini? Ini nama makanan kah, nama tempat, atau nama apa? Kita barangkali nggak nyantol di pikiran kita, ini nama apaan gitu. Ini tokoh yang hebat di masanya. Mereka hidup kurang lebih 3.000-4.000 tahun yang lalu pada zamannya Nabi Musa. Ini tokoh yang hebat, tapi ternyata 2022, 3.000 tahun kemudian lebih itu kita nggak kenal lagi ini siapa mereka. Tapi bagaimana kalau saya munculkan, saya tambah menjadi 2 nama di bawahnya. Ada nama Yosua dan Kaleb. 10 nama kita mungkin sudah lupa apaan ini, siapa mereka. Tapi saya yakin ketika saya sodorkan nama yang ke-11 sama yang ke-12, itulah Yosua dan Kaleb. Saya yakin Anda pasti berkata, nah kalau yang 2 ini saya tahu pendeta, kalau yang 2 ini saya kenal. Kenal dalam arti kita tahu sepak terjangnya, tindakan imannya, percayanya, perbuatannya, kisah-kisah yang jelas tentang Yosua dan Kaleb. Wah, kita hafal di pikiran kita, di hati kita. Nama ini gak terhapus di ingatan kita. Nama ini tetap dikenal, tetap disounding, diperdengarkan tentang Yosua dan Kaleb. Gak terhapus loh, gak hilang namanya. Terus disebutkan sampai hari ini. Bandingkan 10 nama, udah hilang kita gak kenal. Artinya apa? 10 gak berdampak, 2 berdampak. Masih ingat kita namanya. Perbuatannya masih kita ceritakan, masih dikhotbahkan. Sampai perbuatannya diingat-ingat sama banyak orang. Generasi manusia hidup di dunia ini. Tentu kita rindu saudara ya. Pada satu saat namanya orang pasti mati. Saya pun satu saat pasti mengalami hal yang sama, namanya kematian. Tapi tentu saya rindu, Anda pun pasti punya kerinduan yang sama. Kalau toh kita sudah tinggal bersama dengan Tuhan ya. Orang masih ingat nama, misalnya gini, Yohanes Naftali, oh itu pendeta yang di GSPNI Jombang. Orang masih ingat, oh pelayanannya begini, oh diurapi Tuhan. Itu kan indah gitu ya. Bukan oh penipu, oh orang jahat gitu caranya. Tapi orang ingat kebaikan, orang ingat tindakan iman, oh itu yang bantu pelayanan. Oh itu yang ikut terlibat dalam perintisan pembangunan ibadah segala macam saudara. Dipakai Tuhan dalam pelayanan luar biasa, orang ingat. Ya, meskipun udah nggak ada masih diceritakan namanya. Itu yang terjadi pada Yosua dan Kaleb. Berarti mereka ini orang besar, melakukan perkara yang besar. Ternyata nanti ujungnya kita tahu kenapa sampai hari ini mereka namanya tetap tercatat dalam Alkitab, tetap diingat perbuatannya. Karena ternyata ujungnya kita tahu 2 orang ini adalah orang yang punya pikiran besar. Di hatinya pikirannya Tuhan, pikirannya iman. Pikirannya beda sama 10. 10 negatif pikirannya. Pikirannya buruk, pikirannya itu salah sangka dengan Tuhan. 2 orang ini beda. Nah kita mau belajar dari 10 pengintai ini. Tentang hal berpikir dalam hati.
Mari kita mulai dengan pembentukan dulu dari 12 pengintai, dari Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Saya baca dengan cepat. Ayat 1 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Apa perkataan Tuhan kepada Musa? Dikatakan begini, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, ini awal pembentukan 12 pengintai, haruslah kau suruh seorang, semuanya perhatikan, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi jelas, 12 orang yang menjadi pengintai diutus sama Musa, semuanya bukan orang sembarangan. Semuanya pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Musa yang pilih. Jadi pada waktu random rekrutmen begitu, bukan sembarangan asal nemu, asal ketemu, asal comot, enggak. Memang mereka punya kelebihan, namanya pemimpin itu orang pilihan. Memang di atas rata-rata kelebihan mereka, para pemimpin. Tapi mari kita lihat saudara ya, lalu Musa menyuruh mereka mengintai. Perhatikan dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca ya, lihat ini tugas yang Musa beri kepada 12 pengintai. Kita lihat yang 10 dulu saudara ya. Nah dalam ayat ini kita tahu latar belakang Musa ini kan didikan Mesir ya. Dia ngerti strategi, makanya belum perang tapi suruh mengintai. Lihat dulu 40 hari 40 malam apa yang ada di sana, suruh mengintai. Karena kita mesti ingat Musa itu apa istilahnya ya. Kalau di Indonesia ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini Angkatan Bersenjata Kerajaan Mesir yang namanya Musa. Punya strategi yang bagus dalam urusan peperangan. Suruh mengintai. Saya baca dengan cepat ayat 17. Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Cuman mengamati, mengintai. Gak boleh menyerang. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb. Dan naiklah ke pegunungan. Apalagi? Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Jelas ya. Apakah mereka sedikit atau banyak penduduknya? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk keadaannya? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau tempat yang berkubu, yang tertutup? Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Gemuk atau subur? Gersang apa subur? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu terus dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Lagi panen, waktu itu ialah musim hasil hulu, hasil anggur. Lagi panen anggur waktu mengintai. Makanya 12 pengintai ketika habis mengintai kembali bawa laporan kepada Musa. Mereka semuanya bawa anggur. Dan saya senang, saya pernah searching di Google, anggur di Kanaan di zaman pengintaian itu ukurannya nggak normal kayak sekarang, anggur kecil-kecil, besar pun segini, seneker gitu ya. Tetapi di zaman itu saya searching di Google, saya senang sekali. Itu ternyata anggur yang mereka petik, itu besarnya sekepalan tangan orang dewasa, segede apel. Menunjukkan tanah Kanaan yang diintai, tanah yang subur, tanah yang benar-benar diberkati Tuhan, yang limpah dengan susu dan madu. Benar yang difirmankan Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan waktu diintai. Kenyataannya begitu, objektif, valid perkataan Tuhan. Perhatikan dalam ayat ini, Musa suruh mengintai, intai ya, bagaimana keadaan tanahnya, baik atau tidak baik. Pohon-pohonnya lihat, buahnya segar-segar atau tidak, tanahnya gersang atau subur, penduduknya kuat apa lemah, penduduknya tuh banyak apa sedikit. Lihat juga mereka itu tinggal di rumahnya di tempat terbuka atau berkubu tempat tertutup. Dan cuma disuruh mengamati. Dan mereka bawa hasil panen anggur. Mari kita lihat singkatnya begini. Lihat hasil laporan 10 pengintai dulu. Laporannya bagaimana? Lihat ayat yang ke-27 sampai 28. Ketika mereka pulang 10 pengintai. Habis mengintai laporannya ini. Mereka menceritakan kepadanya, apa cerita 10 pengintai? Kepada Musa, kepada orang Israel. Kami sudah masuk ke negeri tanah Kanaan. Kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, anggurnya dibawa gede-gede sebesar kepala tangan orang dewasa. Hanya, nah ini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat.
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu Saudara, di ayat 27 28 laporannya, ceritanya 10 pengintai. Saya menyebutnya masih valid, masih objektif. Memang keadaannya benar seperti itu, objektif laporannya. Memang negeri itu limpah dengan susu dan madu. Yang diam di negeri sana penduduk Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Amalek. Itu memang kuat-kuat. Kotanya Kanaan berkubu betul. Dan sangat besar kotanya. Apalagi di sana tinggal namanya keturunan Enak. Ada orang Het, Yebus segala macam. Orang Het tinggal di sana. Saya pernah terangkan sama saudara, orang Enak itu siapa, seperti apa. Hanya untuk mengulang sedikit, siapakah orang Enak? Kalau Anda baca dalam Bilangan 13 ayat 30 sampai 33, PR baca di rumah saja ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, atau boleh kita baca saudara ya, Bilangan 13 31 sampai 33. Lihat ya ayat ini ya. Atau lihat gambar dulu supaya enak saya menerangkannya. Tahan gambarnya. Lihat ya, siapa sih orang Enak, bangsa Enak? Itu bangsa raksasa yang besar-besar. Betul kata 10 pengintai, memang besar-besar. Besar itu di sini saya maksudkan gini. Anda bisa lihat gak ya di gambar itu ya? Itu orang-orang Enak di masa Musa itu ditemukan kerangka-kerangkanya oleh para ahli. Itu memang para raksasa, tingginya diperkirakan 9 meter sampai 10 meter yang paling tinggi. Kerangka diketemukan, artinya apa ya, 36 feet. Itu Goliat gak ada apa-apanya, Goliat cuma 3 meter. Anda lihat di gambar itu, Ok Raja Basan saja yang pernah ditulis Alkitab, itu tingginya 5 meter lebih. Goliat hampir 3 meter. Sama Ok Raja Basan saja, nenek moyangnya, dia kalah. Apalagi dengan para raksasa bangsa Enak yang pada zamannya Musa jauh lebih tinggi, 9-10 meter. Makanya mereka berkata gini, kotanya berkubu, kotanya besar, orangnya juga besar-besar. Coba kita lihat Bilangan pasal 13. Ayat 31 sampai 33 saya baca ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita gak dapat maju menyerang bangsa itu. Takut besar soalnya. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, kalau di ayat sebelumnya tadi kita baca di ayat 27-28 itu objektif. Benar laporannya. Ceritanya objektif, valid seperti kenyataan. Tapi perhatikan ayat 31 sampai 33 ini tidak objektif lagi. Ini hasil pikiran, ini opininya mereka. Itu yang mereka pikirkan di hati mereka. Perhatikan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata begini, 10 pengintai berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Itu kan hasil pemikiran, karena lihat musuhnya besar, oh kita nggak dapat maju menyerang bangsa itu. Itu pikiran mereka, itu opini mereka. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Tahu dari mana bangsa Enak lebih kuat dari bangsa Israel? Tahu dari mana? Perang belum kok. Tapi kenapa mereka bisa berkata kuat? Pikirannya mereka yang berkata. Itu yang mereka pikirkan dalam hati. Mereka lebih kuat dari kita. Tidak objektif, opini. 32 dibilang apa? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Wah, mulutnya busuk karena hatinya busuk. Ya, makanya orang kalau gak mengisi hatinya dengan iman percaya pasti perkataannya busuk, menistakan Tuhan tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata apa? Apa kata-kata busuknya? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Tidak objektif. Itu kan pikirannya mereka. Ini opini yang busuk. Pikiran yang negatif. Isi hati pikiran yang negatif. Mereka berkata apa? Wah, mereka itu orang-orang yang memakan penduduknya. Mengada-ada. Mana ada orang memakan penduduknya. Kalau memang bangsa Kanaan, orang Het, Amori dan seterusnya memakan penduduknya, ya gak usah diserang, cukup tunggu di pintu gerbang Kanaan. Mereka makan habis baru masuk. Tapi kan gak seperti itu. Ini mengada-ada yang dipikirkan di hati. Membesar-besarkan, memblow up. Kalau Anda sakit pagi ini, jangan dibesar-besarkan penyakitnya. Kalau Anda punya masalah pagi ini, jangan masalahmu yang kamu besar-besarkan. Yesus Tuhanmu yang besarkan. Dia pasti sanggup menyembuhkan aku. Dia pasti sanggup menolong aku. Yang kamu pikirkan itu akan jadi seperti itu hidupmu. Kamu sembuh, kamu dipulihkan, kamu diberkati Tuhan. Karena kita jadi seperti yang kita pikirkan.
Kalau kita berpikir yang kita besarkan masalah kita, selesai kita. Seperti 10 pengintai. Apalagi semua yang di sana tinggi-tinggi perawakannya. Masa iya ada satu bangsa semuanya tinggi? Saya pernah terangkan, saya nggak ulang lagi. Tapi ini nggak objektif. Lihat ayat 33. Coba sama-sama kita baca di ayat 33. 2, 3. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat, mereka berkata apa? Kita seperti belalang. Kita itu orang kecil, nanti kalau ada baca ujungnya mereka berkata ini, kita nggak bisa masuk ke sana, kita pasti kalah. Nanti membuat bangsa Israel karena perkataan pikiran 10 pengintai, opini 10 pengintai. Semua bangsa Israel kecuali Kaleb, Yosua dan Musa. Ya, Musa pemimpin yang mengerti isi hati Tuhan. Tapi semua orang Israel berkata, ya lebih baik kita mati di padang gurun di sini saja. Jangan masuk ke sana, mati kita, dimakan kita karena kita kayak belalang, mereka raksasa. Atau lebih baik kita kembali saja ke Mesir, mundur pikirannya. Dan ternyata betul, yang mereka pikirkan di hati mereka, baik 10 pengintai, baik semua mayoritas Israel, lebih baik kita di padang gurun mati saja di sini. Mati sungguhan loh mereka, mati sungguhan. Kebanyakan mereka dipagut sama ular tedung, dan tidak ada seorang pun yang berkata itu masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk, yang lahir dari tanah Mesir. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan itu yang jadi sama mereka. Pikiran di hati, Tuhan lihat sumber. Hati nggak percaya, mulut percaya, ya nggak akan jadi. Dua-dua mesti percaya. Lihat omongannya mereka, lihat opininya mereka, lihat buah pikirannya mereka. Mereka raksasa besar, yang dibesarkan masalahnya. Tapi mari kita belajar dengan cepat. Perhatikan gambar berikutnya. Bagaimana kita bisa menaklukkan raksasa, masalah besar, kesulitan besar dalam hidup kita. Di depan mungkin kita akan menghadapi kesulitan yang besar. Atau jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu Saudara pagi ini, engkau sedang menghadapi raksasa masalahmu. Jualanmu, daganganmu, ekonomimu. Atau masalah dengan anak-anak kita, masalah keluarga suamimu. Seringkali orang berkata, saya udah berdoa loh pendeta buat suami saya supaya pulang kembali ke rumah. Karena dia sama wewe gombel, sama perempuan lain. Anda berkata, padahal perempuan yang disenangi sama suami saya, perempuan lain gak cantik, masih cantik saya. Tapi gak pulang-pulang. Padahal saya udah berdoa dalam nama Yesus, putuskan hubungannya supaya suamiku bertobat pulang ke rumah. Selesai berdoa, amin. Hatimu gak percaya. Bisa gak terjadi? Mungkinkah itu? Ini kan masalahnya. Mulut ngomong percaya, mulut ngomong pasti terjadi, amin, haleluya, Tuhanku besar. Hati kita gak mengakui kebesaran Tuhan. Mulut ini menceritakan yang lain. Bagaimana saat pagi ini kita bisa mengalahkan raksasa kita? Kita mesti memiliki sikap optimis. Lihat Bilangan 13 ayat 30, ini ayat terakhir buat kita. Bilangan 13 ayat 30. Mari sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, dan 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sampai yang namanya Kaleb berkata, tidak, kita akan maju. Karena semua orang Israel termasuk 10 kita berkata, kita nggak bisa masuk, kita nggak usah maju. Lebih baik kita di padang gurun mati di sini saja, mati sungguhan. Mereka berkata nggak usah maju atau balik ke Mesir. Yosua Kaleb berkata dengan tegas, oh tidak, kita akan maju dan menduduki negeri Kanaan itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Punya iman nggak di hati kita? Berani nggak berpikir di hati kita? Aku pasti bisa mengalahkan masalahku meskipun raksasa. Ya. Mungkin saudara punya impian-impian di tahun 2022. Impiannya yang raksasa tinggi. Punya kerinduan hal yang besar. Rasanya gak bisa mencapai. Tapi saya mau ingat, kita mungkin gak mampu. Kita mungkin gak bisa mencapai di situ. Tapi saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Kanaan itu orangnya besar-besar. Tapi mereka bisa kalahkan masalah yang besar. Raksasa yang besar mereka bisa taklukkan. Caranya bagaimana? Bersikap optimis, berpikirnya optimis seperti firman Allah katakan.
kita pasti akan mengalahkannya. Ada pasti, kita pasti akan mengalahkannya. Dan saya percaya 2022 ini kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa mengalahkan semua kesulitan masalah yang kita hadapi. Kita pasti bisa mengalahkan sakit penyakit kita. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Ingat, kita belajar pagi ini, apa yang kita pikirkan di hati kita, seperti itulah jadinya hidup kita. Berpikirlah besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Yang selama ini berpikir-pikir negatif, masalahmu yang kamu besarkan, stop sampai di sini. Kita belajar memikirkan perkataan Tuhan, sebab memang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.